Membahas masa depan demokrasi, maka tentu kita mencoba merefresh ingatan kita tentang demokrasi. Meskipun saya yakin yang hadir di sini para mahasiswa hukum ataupun mungkin kolega gitu ya, praktisi hukum ataupun akademisi hukum yang lainnya pasti ingat bahwa demokrasi menurut asal kata yang berarti rakyat yang berkuasa atau government by the people. Dan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Nah, dalam konteks demokrasi ini sendiri, kapan sih sebenarnya demokrasi kemudian menjadi sebuah tren di seluruh dunia? Nah, kita bisa menengok pada pasca Perang Dunia Kedua, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Nah, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan beberapa nilai pokok dari demokrasi Pancasila ini nampak jelas bahwa sebenarnya ini adalah demokrasi konstitusional yang jelas tersirat gitu ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ini tadi, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kita juga menemukan statement atau pernyataan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Dan negara Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Machtstaat. Kemudian juga ditegaskan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, yang mana ini berarti ada pembatasan kekuasaan. Tidak ada sebuah absolutisme dalam hal penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Nah, kita kemudian penting juga untuk mengingat apa sebenarnya ciri dari sebuah demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, mengutip dari Miriam Budiarjo, ciri demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Artinya, batas-batas bagaimana penyelenggaraan itu sudah diatur gitu ya di dalam konstitusi, di mana kita juga mengenal ada pilar kekuasaan dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif, di mana masing-masing ada turunan undang-undang organiknya yang mengatur masing-masing kekuasaan yang ada. Dengan demikian, maka tidak dibenarkan kekuasaan pemerintah tadi bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Nah, adanya pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah ini sekali lagi ada tercantum di dalam konstitusi maupun undang-undang turunannya. Maka dari itu pemerintahan dalam hal ini yang menganut demokrasi konstitusional itu disebut sebagai sebuah pemerintah berdasarkan konstitusi atau yang disebut dengan constitutional government. Jadi di sini constitutional government ataupun limited government atau juga restraint government itu menegaskan bahwa pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah itu pada prinsipnya sudah diatur di dalam konstitusi dan juga undang-undang turunannya. Nah, yang lebih penting lagi kemudian bahwa di dalam sebuah negara hukum, tadi kan kita sudah diingatkan bahwa kita adalah merupakan Rechtsstaat, merupakan negara hukum yang kemudian di dalam syarat-syarat dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis ini ada beberapa hal yang kemudian harus dipenuhi gitu ya. Nah, pertama adalah perlindungan konstitusional. Perlindungan konstitusional ini dalam arti bahwa konstitusi
selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Nah, ini jelas sekali ya, kita mengenal bagaimana hak warga negara itu pada prinsipnya dari mulai lahir, kemudian bagaimana dia berhak atas pendidikan, berhak atas pekerjaan, dan berhak dalam menyalurkan aspirasi, itu semuanya sudah ada di dalam konstitusi yang kemudian juga diturunkan dalam peraturan perundangan di bawahnya. Yang kedua, ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, independent in impartial tribunals. Nah, terkait dengan badan kehakiman ini, saat ini di Indonesia kita ada Mahkamah Agung sebagai puncak untuk para pencari keadilan, gitu ya, yang mana di bawah Mahkamah Agung ini ada pilar-pilar sistem peradilan, mulai peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, gitu ya. Nah, dari sistem peradilan yang ada inilah para pencari keadilan bisa begitu ya mengupayakan keadilan yang diinginkan. Nah, pada sisi yang lain kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, di mana di situ sebagaimana yang tertera pada pasal 24 huruf C dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kejelasan mengenai apa saja sih yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, baik. Dan ciri ketiga dari sebuah rule of law yang nantinya menjadi bahasan kita adalah pemilihan umum yang bebas. Nah, bagaimana nanti itu pemilihan umum, kita akan bahas selanjutnya. Pada ciri keempat adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Ini juga dijamin oleh konstitusi kita, dan ini merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Dan yang kelima adalah kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, atau beroposisi. Pada poin ini sebenarnya nanti adalah letak dari sebuah partai politik gitu ya, yang kemudian dia menjadi wadah bagi warga negara yang kemudian nantinya bisa mendapatkan pendidikan politik di dalamnya dan bisa dikader untuk nantinya menjadi pemimpin bangsa ini, baik melalui lembaga legislatifnya ataupun nantinya eksekutif gitu ya. Nah, poin keenam adalah pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Itu adalah beberapa hal penting gitu ya yang kemudian harus ada gitu ya di dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat tadi, atau yang kemudian juga dikenal dengan istilah rule of law. Nah, tadi di poin ketiga yang saya bold dengan huruf merah terkait dengan pemilihan umum yang bebas, maka kita mengenal gitu ya sistem pemilihan umum di dunia ini tentunya ada banyak ragamnya. Nah, di berbagai negara-negara yang mengusung demokrasi, maka pemilihan umum inilah yang dianggap sebagai sebuah sarana cara untuk mencapai demokrasi itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian mekanisme pelaksanaan pemilu itu? Tentunya masing-masing negara punya cara. Meski secara umum juga nanti kita akan mengenal dua besaran gitu ya di dalam cara pemilihan umum itu sendiri. Nah, di dalam konteks pemilihan itu sendiri, maka sebuah pemilu yang baik dia harus mengedepankan asas-asas. Kalau di Indonesia ada asas luber jurdil gitu ya, yang sangat-sangat terkenal gitu ya, yang kemudian bahwa bagaimana pemilu yang jujur, pemilu yang adil gitu ya, itu menjadi sebuah hal yang mutlak yang harus diciptakan gitu ya oleh para penyelenggara. Nah, dengan demikian, sebuah pemilu yang nantinya diharapkan bisa melahirkan hasil yang baik-baik terkait dengan bagaimana kita memilih wakil-wakil rakyat, maka di sini penting ditegaskan bahwa sebuah pemilu yang bagus, maka di dalam proses rekrutmennya, asas keterbukaan dan kebebasan ini benar-benar harus dikedepankan.
Karena kalau kemudian hanya pada sekelompok tertentu yang bisa menikmati ataupun bisa mencalonkan diri, tentunya kemudian esensi dari keterbukaan dan juga bagaimana rakyat bisa berpartisipasi ini kemudian menjadi terreduksi oleh ketentuan yang menutup peluang-peluang untuk bisa menyalurkan aspirasi suaranya dalam hal ini. Nah, secara umum kalau kita mengacu pada ilmu politik, maka pada prinsipnya pemilihan umum itu sangat bervariasi. Tapi ada dua besaran yang diterapkan di berbagai negara. Yang pertama adalah single member constituency. Jadi satu daerah, kemudian pemilihan memilih satu wakil, yang kemudian biasa disebut dengan sistem distrik. Kita mengenal ini, bisa melihat ini misalnya di Amerika Serikat ya. Kemudian multi-member constituency. Itu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang kemudian dinamakan dengan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Nah, di Indonesia sebenarnya lebih kepada sistem proporsional ini. Nah, sebelum saya lanjut pada bagaimana pro kontra mengenai situasi saat ini dari sistem proporsional yang sudah terbuka, akankah gitu ya kembali kepada sistem proporsional tertutup? Maka saya akan mengajak audiens yang ada di sini untuk kilas balik menengok berbagai sistem yang pernah dijalankan di Indonesia.